Shalom. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Selvin Wangdang. Nama saya Hana Salitara Praing. Nama saya Aristo Kakak. Dan saya Abraham Mariputra Wakur Kakak. Kami dari kelompok 7. Jadi teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang iman dalam tekanan sosial dan juga media. Selamat menonton ya teman-teman. Cerita dimulai dengan seorang pemuda bernama Bram yang sangat ketagihan dengan hal-hal terbaru. Bisa dibilang dia adalah seorang yang sangat FOMO. Dia akan melakukan apapun untuk mengikuti hal-hal terbaru yang ada di TikTok. Di sisi lain, Selvin sedang duduk di taman sambil melihat-lihat postingan di medsos seorang influencer yang memamerkan rumah mahalnya. Di saat yang bersamaan, Alin dan Aristo yang baru saja dari kelas melihat Selvin dan menghampirinya. Halo, Desa. Anda dari mana? Dari kelas. Ayo daripada dulu begini nih, mending ketemu kerja tugas. Apa tugas? Tugas yang ini. Selfie. Terus aku susun di video yang tren. Oh, yang ini. Kalau yang ini saya coba, tapi pas upload begitu banyak yang komen-komen sini bilang tidak cocok, kok apa begitu. Jadi sudah, saya hapus. Nah itu dia, kadang itu kita kayak ngikutin tren kayak gitu, padahal sebenarnya hati kecil kita itu bilang kayak itu tuh salah. Oh iya, berarti itu merupakan tekanan sosial ya. Soalnya itu dia menuntut kita untuk mengorbankan nilai-nilai dan juga iman kita. Jadi bagaimana supaya jangan terikat dengan tren-tren itu? Sering-sering untuk mengingat apa saja kalau kita buat tren-tren seperti itu, kita mau yang tren yang bermanfaat atau tidak. Jadi lebih baik menfilter saja kalau kita mau membuat konten yang positif. Sekarang beta tuh selalu iri ketika melihat teman-teman memamerkan ini apa yang mereka punya di media sosial seperti motor baru. Ibram, lu tuh ingat, kita tidak boleh bandingkan orang lain berberkat dan kita berberkat. Karena Tuhan sudah sediakan kita berkat dengan orang lain itu masing-masing dengan porsi yang berbeda-beda. Iya, langsung lihat dong. Ini kayak dong merendahkan gitu agama. Oh mana. Oh ini dia biasanya harus komen. Ih, Bram nih, semboleh mah. Ih, kok enak kan? Sampai boleh kan kalau misalnya terpancing dengan hal seperti ini ya. Nanti ketemu tuh sama sih seperti mereka. Jadi Bram, emang emosi itu wajar, tapi tidak boleh. Karena kadang di media sosial tuh hal yang benar pun kita bilang salah karena kita terlalu fokus pada kayak hal itu kayak orang posting itu benar, tapi karena kita terlalu lihat di komentar-komentar atau apa, kita bilang itu salah, jadi tidak boleh. Biarkan saja gitu. Let it slide ya. Betul emosi tadi nah. Bram, minta maaf di Ans. Nah, Andin minta maaf yang tadi ya. Karena apa? Membawa santai sa. Soalnya kata nih lebih baik jangan terlalu cepat terpancing emosi dengan hal-hal seperti itu. Karena orang-orang tuh punya pendapat yang berbeda-beda dan ya sudahlah kalau mereka berkata seperti itu. Intinya kita tetap dengan iman kita kepada Tuhan. Iya Bram. Ternyata pertemuan kita juga yang bermanfaat. Terus apa yang lu dapat dari kita pertemuan? Yang beta dapat, beta jangan terlalu gampang emosi apa yang beta lihat di media sosial. Iya, dan juga Bram, lu harus ingat bahwa lu jangan merasa ketinggalan kalau tidak ikut semua tren-tren. Boleh ikut tren, tapi yang positif saja. Jangan yang bertentangan dengan kitab agama. Yang joget-joget itu tidak boleh. Itu karena kalau menurut saya itu tidak bermanfaat sekali. Kayaknya sore nih, saya duluan ya. Oke. Oh, saya mau pulang dong. Oh, baik mau pulang deh. Dah. Tunggu, jangan lanjut. Masih ada loh. Baik teman-teman, karena teman-teman sudah nonton video itu, selanjutnya kami akan jelaskan apa itu iman dalam tekanan sosial. Baik teman-teman, dalam Ibrani 11 ayat 1 menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berikut adalah tekanan sosial. Tekanan sosial merupakan suatu kekuatan yang membuat individu ingin menyesuaikan diri dengan norma, ekspektasi, dan juga standar yang ada di lingkungan mereka atau di media sosial. Berikut cara menghadapi iman dalam tekanan sosial. Oke, yang pertama perkuat komunitas iman, yang dimana kita harus menjaga hubungan kita antara keluarga dan juga gereja
di tengah dunia yang saling menghakimi dan juga membandingkan kita. Yang kedua, jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain dari apa yang kamu lihat di media sosial. Dan tetaplah bersyukur dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga adalah memperkuat iman dengan firman Tuhan. Jadi teman-teman, dengan cara apa? Dengan cara membaca firman Tuhan, berdoa, dan juga rajin beribadah. Itu dapat membuat kita dapat menghadapi tekanan yang ada di lingkungan sosial kita, baik itu di lingkungan sekitar kita atau di media sosial. Baik teman-teman, jadi bagaimana cara kita menghadapi tekanan yang mengancam iman kita? Yaitu yang pertama, dengan cara menghormati dan menghargai perbedaan. Yang kedua, memiliki iman yang kuat. Yang ketiga, belajar menggunakan media sosial dengan tujuan positif. Yang keempat, belajar memilih informasi. Oke, bye-bye. Kami dari kelompok 7. Oh ya, aku Adalah memilih. Saya Selvi Angdang. Pada tangan. Hai teman-teman. Teman-teman, bagaimana cara kita menghadapi tekanan yang mengancam iman kita? Yang pertama, Yang kedua,